Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan tadi, yang dimaksud dengan imam yang dibenci oleh jamaahnya ini bagaimana? Yang dikehendaki di sini adalah orang-orang yang memang dia melakukan kriminal dalam masalah agama, bukan personal. Maksudnya kriminal menurut agama ini yang mungkin dia melakukan maksiat ataupun dia memang melakukan kriminal mencuri ataupun pokoknya yang hubungannya dengan tadi orang yang fasik tadi ya. Orang fasik itu berarti kan mencakup dua, dosa besar, dosa kecil. Mungkin dia sering mengganggu tetangga-tetangganya, sering memfitnah, itu juga masuk ke dalam kriminal kan seperti. Jadi yang tidak masuk ke dalam kriminal itu adalah contoh gini, ada seorang imam, orangnya benar, jamaahnya yang nggak benar. Misalkan jamaahnya ini orang-orang yang memang sering melakukan kesalahan, akhirnya dia nasihati, imamnya menasihati kepada jamaah, jamaahnya gak terima. Akhirnya jamaahnya benci sama imamnya, ini beda lagi urusan. Jadi yang dikehendaki di sini adalah imam yang memang dia tergolong orang yang fasik, melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil. Adapun cakupannya dosa kecil kan banyak. Mungkin dia mengganggu tetangganya, dia juga mungkin sering pakai barang orang tanpa bilang, tanpa izin, ataupun mungkin dia pernah melakukan dosa besar, membunuh dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud di sini adalah benci dengan apa namanya kelakuannya dia, yang mungkin meresahkan warga ataupun secara zahir dia pernah ketahuan melakukan dosa besar misalkan, walaupun tidak merugikan masyarakat sekitar, misalkan dia dulunya orang yang sering zina dan dia tidak sempat tobat. Berbeda kalau memang sudah tobat, kalau sudah tobat berarti sudah selesai. At-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Kalau memang dia sudah taubat ya sudah selesai. Dulu mantan preman, sekarang dia jadi ahli ibadah. Nah, maka sudah selesai. Ya. Masyarakat sudah memaafkan. Kalau misalkan ada dendam pribadi itu maksudnya ke personal maksudnya. Yang jelas dia orang yang melakukan dosa, baik itu kecil ataupun besar, kemudian dia tidak taubat. Ataupun di sini dikatakan orang yang ahli bid'ah. Ya. Sholat zuhurnya misalkan nggak baca apa, misalkan sholat zuhur 5 rakaat atau sholat zuhur menghadap bukan ke kiblat, misalkan menghadapnya ke arah yang lain bukan ke kiblat, ataupun melakukan hal-hal bid'ah yang lain yang memang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah dan yang sudah digariskan oleh para ulama. Bid'ah itu sendiri kan nanti ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kalau secara fikih nanti ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah haram, bid'ah mubah. Jadi maksud di sini adalah bid'ah yang memang sudah sampai taraf haram ataupun mungkin makruh di situ. Misalkan imamnya nih sering menghina para sahabat, ataupun imamnya ini orang yang memang tidak memuliakan ulama, itu kan sesuatu yang memang bertentangan dengan ajaran syariat. Begitu mungkin Aisyub penjelasan tentang imam yang dibenci oleh jemaahnya. Jadi Iya, yang berarti memang ketika kita sebagai imam yang seperti itu harus bagaimana? Tidak menjadi makmum atau berpisah dari jamaah tersebut. mufarad. Jadi untuk maksudnya latuk balu itu memang secara fikih sah ya, sholatnya sah, tetap sah. Walaupun mungkin makruh ya. Ada imam orang fasik, orang mubtadi, orang ahli bid'ah. Jadi imam sah, imam sholatnya sah. Tapi makruh hukumnya. Kalau ditinjau dari sisi pahala mungkin tidak diterima sholatnya. Terus bagaimana yang harus kita lakukan ketika keadaannya seperti itu? Ya.
Dari guru-guru saya memberikan solusi seperti ini. Kalau memang kita tidak ikut jamaah, kemudian akan timbul omongan lain, fitnah yang lain, membuat keresahan, membuat sesuatu yang memang menambah runyam, maka kita lebih baik sholat saja. Biarkan makmumnya dia, ya, biarkan imamnya dia. Ya. Dia jadi imam, kita jadi makmum. Daripada kita tidak sholat di sana, kemudian jadi omongan, akhirnya akan menimbulkan apa namanya? Akan menimbulkan omongan lain, fitnah lain, gosip yang lain. Lebih baik kita cari aman. Adapun setelah di situ kemudian dia mau sholat lagi kan nggak masalah. Misalkan sholat dulu dia di masjid, dia orang yang tadi jadi imam di rumah dia sholat lagi nggak masalah. Sholat 2 kali tidak menjadi apa-apa. Yang penting jangan sampai karena sesuatu hal tersebut akhirnya menimbulkan konflik yang tambah pelik. Ini yang harus kita hindari, yang harus kita hindari seperti itu. Iya, terima kasih Ustaz. Silakan yang lain. Silakan Pak Moderator, saya kembalikan. Mungkin diadmin oleh moderator. Ada lagi yang mau bertanya dari Bapak Ibu sekalian? Itu ada yang ditulis. Nah, itu ada ya. Tentang wa mura'atuhu hammalatal hatab. Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Imro'ah itu istri ya. Wa mura'atuhu ay istri-istrinya daripada Abu Lahab. Hammalatal hatab. Hammalah ini membawa al-hatab kayu bakar. Jadi nanti Abu Lahab ini masuk ke neraka, yang nyuplai bahan bakarnya istrinya sendiri. Jadi yang apa namanya menyuplai kayu bakar untuk dijadikan bahan bakar neraka, membakar suaminya sendiri, yaitu istrinya sendiri, istrinya Abu Lahab. Itu Mas Danang. Kalau dimaknai Jawa biasanya wa mura'atuhu hammalat atau wa mura'atuhu wong wadone, bojone si Abu Lahab hammalah gowo al-hataba kayu garing. Kemudian hadis yang ke-11. Maksudnya bagaimana maksudnya? Yang itu Pak Kiai, yang wamro'atuhu batat hadis 11. Oh, wa mura'atuhu batat itu ya? Oh, ini wa mura'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Batat Seorang tidur. perempuan batat yang semalam suntuk di apa namanya? Dimusuhi ataupun dimarahi oleh istrinya. Maksudnya gini, wanita yang memang dimarahi ataupun oleh suaminya ini tidak diridhoi, ya. Batat semalam suntuk ini hanya apa namanya? Hanya makna kiasan saja. Yang dikehendaki di sini adalah seorang istri yang memang oleh suaminya ini tidak diridhoi. Bisa saja dia melakukan kesalahan, nggak minta maaf, ya, maka termasuk dalam kategori batat. Imro'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Poinnya di situ. Zawjuha 'alaiha sakhitun. Di situ poinnya. Seorang istri yang oleh suaminya ini tidak diridhoi. Jadi bukan menjadi qayyid, bukan, tidak menjadi apa? Poin di situ. Jadi yang jadi poin di belakang. Istri yang melakukan kesalahan, tidak mau minta maaf, akhirnya suaminya marah. Tidak bisa menjaga anak, misalkan anaknya ditelantarkan, istrinya main HP, akhirnya suaminya marah, dan lain sebagainya lah. Itu mungkin yang berhubungan dengan tadi. Silakan yang lain. Terakhir mungkin. Ada lagi dari Bapak Ibu jamaah sekalian?
Kalau nggak ada, saya yang tanya. Silakan. Ya, Dari mohon maaf, moderator dulu, yang lain nunggu dari moderator. sebelumnya kalau inti dari pertanyaan ini mungkin nggak sesuai sama bahasan kita pada kesempatan ini. Mungkin lebih tepatnya 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Jadi tadi kan karena dibahas juga tentang jadi imam sholat gitu ya. Biasanya di Indonesia itu di beberapa perkampungan atau perumahan itu kan memang sudah ada imam rawatibnya, tapi Ya. di beberapa kesempatan jamaah sama takmirnya itu kadang-kadang memberi kesempatan buat pemuda-pemudanya di beberapa waktu aja buat jadi imam, buat latihan gitu. Oh iya. Itu tanggapannya gimana Ustadz? Apakah memang disesuaikan, diperbolehkan seperti itu untuk beberapa waktu aja atau gimana baiknya? Dan mulai dari usia berapa bagusnya gitu? Ya, makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Untuk jadi imam ini memang nggak ada hubungannya dengan usia ya. Yang penting dia sudah tamyiz ya. Yang penting sudah tamyiz usia 7 tahun, 8 tahun. Cuman kalau memang kita dikasih waktu untuk jadi imam ataupun dipersilakan, kalau memang itu memang tujuannya adalah baik sebagai pendidikan, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik. Disuruh imami ya kita maju saja. Yang penting kita merasa sudah cukup, bacaan kita sudah cukup, tajwidnya kita sudah cukup, kemudian yang berhubungan dengan sholat kita sudah bisa memahami, kita berani maju, nggak apa-apa. Mungkin regenerasi, karena yang saya rasakan di pondok saya di Lirboyo pun seperti itu. Jadi para kiai itu nggak selalu jadi imam gitu, nggak. Mungkin ada beberapa waktu yang nanti yang imami bukan dari kiai, padahal ada kiai jadi makmum di situ, ya. Sering terjadi. Setelah ada teman-teman yang menanyakan kiai kenapa kok uh, pengurus dijadikan imam ataupun mungkin santri senior disuruh jadi imam. Jawaban beliau memang untuk regenerasi, jadi untuk latihan. Jadi yang baik adalah kalau memang kita merasa sudah cukup, kita merasa sudah memahami dengan standar minimal ya, walaupun tidak standar maksimal, yang penting kita Fatihah kita sudah betul, kemudian rukun sholat, kewajibannya, syarat-syaratnya, semua kita sudah memahami, kita maju. Kalaupun memang merasa belum belum pantas ataupun mungkin ada yang lain yang lebih pantas, ya kita kasihkan kepada orang lain juga nggak masalah. Yang penting yaitu tadi sudah minimal orang itu kalau sudah jadi imam kan berarti keadaannya ini, keseharian ini harus beda dengan orang lain, kan kita jadi orang yang menjadi sorotan ya. Imam ini menjadi orang sorotan. Yang terpenting selalu kita belajar, selalu kita menambah kekurangan kita, kita tambal. Jadi kalau memang yang terjadi di masyarakat itu memang seperti itu. Tujuannya adalah ketika ada kekurangan kita tahu, kemudian kita lengkapi lagi. Ini sangat baik, kalau menurut saya sangat baik sekali. Ketika memang tadi syarat-syarat tadi terpenuhi, Fatihahnya sudah lancar, kemudian minimal dia tahu makan sambil sholat ini batal nggak sih? Ataupun dia tahu kalau lupa rakaat tuh apa yang harus dia lakukan. Kalau dia lupa baca Fatihah apa yang harus dia lakukan, minimal dia sudah tahu lah seperti itu. Begitu Mas. Dari Mas siapa ini? Jundu. Mas Tindu. Ya, ada lagi dari yang lain Silakan. atau dicukupkan? Silakan. Cukup waktunya nggak, Ustaz? Boleh satu lagi, silakan. Saya mau sedikit
kalau boleh tentang tadi yang pedagang apa digolongkan dimasukkan dengan syuhada itu. Kenapa digolongkan ke syuhada ini? Keistimewaan apa seorang pedagang yang jujur sampai dimasukkan ke golongan yang sangat tinggi gitu? Iya. Dengan kejujurannya tersebut. Sebetulnya alasan yang latar belakangnya dan tadi kan tidak hanya berdagang saja ya, tapi juga profesi-profesi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok disetarakan dengan orang yang syahid ya? Padahal dia kan dagang. Kenapa disetarakan dengan orang yang mati syahid? Padahal mati syahid kan memang orang berjuang betul-betul ya, nyawa taruhannya. Kalau ini bukan nyawa ya, orang yang hanya dagang biasa saja. Di sini memang secara spesifik mungkin adalah salah satu pertama menunjukkan bahwa kejujuran adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian juga al-amanah, kita bisa dipercaya, itu adalah sesuatu yang luar biasa juga. Jadi memang sering sekali ya, banyak hal-hal yang mungkin terlihat sepele tapi pahala dari Allah sangat luar biasa. Misalkan ketika kita wiridan dari ba'da subuh sampai terbit matahari, itu kan sama saja dengan orang yang melakukan haji ya. Orang yang melakukan haji secara sempurna kan seperti itu. Jadi kalau secara spesifik memang di sini itu tadi poinnya, karena orang untuk tidak berbohong dan orang untuk menjaga amanah ini sangat sulit, apalagi posisinya di pasar. Jadi dari tinjauan itu akhirnya orang yang bisa melakukan hal tersebut, padahal kita tahu sendiri kondisi di pasar bagaimana, ataupun kondisi ketika kita membidani masalah ekonomi kan sangat luar biasa godaannya. Nah, dia tetap bisa jujur, dia tetap bisa amanah, maka sangat luar biasa. Jadi itu mungkin salah satu keutamaan ataupun fadl, keistimewaan, hadiah yang luar biasa. Walaupun mungkin bandingannya jauh ya, sama yang saya tadi katakan. Orang wiridan pada subuh sampai terbit matahari mungkin 1 jam lah, tapi pahalanya di sisi Allah sangat luar biasa. Jadi ini mungkin itu tadi. Kalau mungkin setelah subuh banyak orang tidur kan ya. Orang subuh itu kan enaknya tidur kalau yang memang cuaca dingin dan lain sebagainya kan. Memang waktu pagi enaknya tidur, dia malah wiridan. Atau memang daerah yang biasanya pagi-pagi orang kerja ataupun orang sudah sibuk dengan dunia tapi dia tetap wiridan, akhirnya dapat pahala yang besar. Itu mungkin juga bisa kita terapkan dalam hadis ini. Jadi walaupun sesuatu yang tidak jauh ya, jauh sekali lah antara mati syahid dengan orang yang dagang, ini kan jauh sekali. Cuman ada satu titik temu bahwa orang yang menjadi pedagang, punya profesi sebagai pedagang, untuk jujur dan amanah ini kan sangat sulit. Di pasar ini sangat sulit. Ataupun selain di pasar, di toko, atau dimanapun lah ya. Menjadi jujur dan menjadi orang yang aman ini sangat sulit sekali. Itu mungkin titik temunya di situ Yusuf. Akhirnya oleh Allah diberikan keistimewaan yang lebih. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin dicukupkan Pak Moderator. Ya, terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Ustadz Arif dan juga Bapak Ibu jamaah sekalian sudah berpartisipasi di sesi tanya jawab ini. Untuk berikutnya, alangkah baiknya kita tutup kajian pada kesempatan kali ini dengan baca doa bersama-sama. Silakan Ustadz Arif atau Pak Geri yang mau memimpin doa. Halo, silakan Pak Geri ada?
Ada. Silakan Pak Giri. Saya yang 2 lagi. Heeh. Oke dah. Apa? Apa? Mentaati Ustadz Arif. Orang sepuh doanya makbul. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa qina imama. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal qalbi la takhsha wa na'udzubika minal ilmi la yanfa wa na'udzubika min nafsi la tashba wa na'udzubika min du'a la yusma. Allahumma inna na'udzubika min an nushrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika an ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dayni wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saqati wa najatan minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.